Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan Otak Atik Gatuk Channel. Ini channelnya kita semua. Ini mengulas tuntas dan berbagi seputar informasi berkebun sederhana. Oke teman-teman, di video yang sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana cara memanfaatkan nasi basi. Ini bisa dibuat menjadi mol. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah kurang lebih 1 minggu dan molnya sudah jadi dan sudah kita saring. Ini adalah bentuk pupuk molnya yang sudah jadi. Jadi sekarang akan kita aplikasikan kepada tanaman-tanaman kita. Bagaimana cara memakainya untuk dipergunakan memupuk tanaman kita biar tetap subur. Jadi di sini saya akan membaginya menjadi 3. Maksudnya jadi mol ini bisa kita gunakan. Satu, ini untuk dekomposer, mempercepat pembusukan untuk kita membuat pupuk kompos. Yang kedua, bisa dijadikan untuk pupuk kocor, jadi untuk menyirami tanaman-tanaman kita yang di pot, di polybag maupun bisa di lahan yang luas. Yang ketiga, ini bisa dijadikan untuk menyemprot daunnya ya, ini biar tetap subur. Jadi untuk dijadikan pestisida nabati ini masih kurang ampuh karena ini harus memerlukan tambahan-tambahan khusus lagi. Oke teman-teman, jadi sebelumnya yang teman-teman belum bergabung, silakan bergabung dengan diketik subscribe. Juga tak lupa di like jika teman-teman suka dengan tutorial ini. Dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman semua di seluruh Nusantara. Oke, ini sekarang kita akan gunakan untuk dekomposer ya. Dekomposer itu mempercepat proses pengomposan pupuk yang akan kita buat. Ini saya menggunakan perbandingan ini 1:5. Jadi udah kita siapkan ember. Ini molnya yang sudah jadi dan kita siapkan air. Ini ada air. Jadi ini cara mudahnya gini aja. Jadi kita menggunakan perbandingan 1:5. Kita akan memakai gelas ini aja ya, biar enak. Jadi 1:5, 1 bagian mol. Misalnya 1 gelas. Nah, 1 gelas mol. Ini dikasih 5 air bersih. Jadi 1:5. 1 bagian mol, 5 bagian air bersih. Nah ini sudah 1:5. Jadi cara pemakaiannya ini tinggal kita siramkan kepada media kompos yang mau kita bikin ya. Jadi kita siram dengan merata. Nanti sesuai dengan proses pengomposan nanti akan mempercepat untuk proses pembusukan gitu. Oke, jadi untuk cara yang kedua ini adalah sebagai pupuk kocor. Jadi untuk mengocori atau menyirami tanaman kita di pot ataupun di lahan ataupun di polybag, saya menggunakan 1:30. Jadi ini satu gelas banding 30, dikasih 30 air. Nah, sekarang setelah jadi campuran 1:30, lalu siap kita siramkan kepada tanaman kita.
Jadi dalam pemberian setiap batang tanaman ini hanya memerlukan 1 gelas ini saja ya. Kurang lebih 200 sampai 200 ml. Ini bisa disiramkan di seputaran batang. Hati-hati jangan terlalu kena batang, nanti bisa jadi terbakar ini batangnya ya. Nah, sekarang ke sini. Ini kita bisa kasih juga kepada tanaman ini ya. Nah, ini kita siramkan saja ke tempat botol aqua yang kemarin kita bikin alat untuk memanfaatkan barang bekas sisa rumah tangga tadi sini. Nah, ini ada itu ya, paralonnya ya. Nah, kemarin teman-teman banyak yang kontroversi, katanya nasi basi mendatangkan semut atau apa. Nah, memang ini gimana kondisi ya dan keadaan ya. Ini sebagai bukti lagi ini bahwa nasi basi ini di dalam kresek ini nasi basi ini sebetulnya. Tuh, tetapi banyak juga ternyata cacing yang sangat menyukai nasi basi. Dia menguraikan nasi basi sehingga menyuburkan tanaman. Oke, bisa juga kita siramkan ke tempat pot-pot yang mau kita tanami atau polybag atau apa saja ya, atau lahan. Nah, ini sebagai contoh kita mau menanam di tempat ini jadi 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya bisa kita sirami. Nah, seperti ini, nggak usah banyak-banyak, 1 gelas ini saja, mungkin setiap 3 hari sekali ya. Nanti dalam 1 minggu atau 2 minggu akan jadi tanah yang subur. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membuat untuk menyemprot daun ya, sebagai penyubur daun. Nah, kita gunakan ini adalah 1 liter air. Ini kita memakai 10 ml ya. Jadi 10 ml mol. Nah, ini 10 ml. Ini taruhlah kira-kira 10 ml ya, segini. Ini ya semuanya total penuh 60 ml. Jadi ini dibagi 6 saja, 6 bagian. Ini 10 ml campurkan ke 1 liter air. Nah, begini. Kita tutup dan kita kocok-kocok. Kenapa perbandingannya 1:100? Ini 10 ml kepada 1 liter air, ini adalah 1:100. Jadi biar tidak terlalu keras ya, karena ini kalau sampai terlalu kental, kekentalannya lumayan, kalau sampai kena daun ini daunnya bisa malah layu ya. Jadi untuk memberikan efek kesuburan yang pas, saya menggunakan 1:100. Ini sesuai yang sudah saya praktekkan. Ini bisa kita semprotkan ini. Nah, kepada tanaman-tanaman kita.
yang ada di pot maupun berada di polybag, ataupun bisa tanaman-tanaman kita yang berada di lahan luas ya. Nah, seperti ini. Ya oke, demikianlah teman-teman sedikit tutorial dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan maaf jika saya kurang jelas dalam menyampaikan misi ini. Nah, semoga teman-teman tetap suka. Jadi bagi teman-teman yang kira-kira bisa bantu jawab masalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ini bisa ditolong dibantu dijawab ya, karena mungkin ada juga pertanyaan dari teman-teman yang sempat kelewat, tidak sempat kebalas. Oke teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa lagi di tutorial yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.